Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya akan membahas mengenai seksualitas pada individu berkebutuhan khusus. Eh, Orang tua harus bisa membedakan antara fase pubertas. Fase pubertas ini diawali dengan prapubertas ya, akan menunjukkan tanda-tandanya. Dan fase di mana sebenarnya pubertas itu belum hadir, fasenya belum hadir, tapi dia mengalami perilaku yang menunjukkan sepertinya punya hasrat gitu. Apakah anak-anak usia di bawah 18 tahun untuk laki-laki eh, memungkinkan untuk penisnya membesar? Iya. Anak usia 4 tahun, anak usia 5 tahun, dan seterusnya, penis bisa membesar. Ini kaitannya dengan sensornya dia, dengan taktilnya dia, dengan kulitnya dia. Jadi tidak ada hubungannya sama hasrat seksual. Karena uh, kebetulan yang membedakan perempuan dan laki-laki adalah alat kelamin laki-laki ada di luar, alat kelamin perempuan ada di dalam. Jadi kalau alat kelamin laki-laki mendapatkan sensasi, maka dia akan lebih terlihat gitu. Saya banyak menemukan orang tua yang ketakutan ketika anak umur 4 tahunnya atau 3 tahunnya kelaminnya membesar. Saya bilang itu tidak apa-apa. Itu bukan berarti dia nafsu. Yang kita orang dewasa pahami nafsu itu seperti apa. Tapi itu lebih ke sensoriknya dia. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya tahu kalau itu adalah hasrat seksual gitu. Pastikan dia sudah mengalami tahapan prapubernya dulu gitu. Udah mulai tumbuh bulu di kaki, di pubiknya, di ketiaknya, atau kalau untuk laki-laki ada mulai tumbuh jakun, perubahan suara, kemudian ada perubahan hormonal yang bisa dilihat dari perilakunya, mungkin ada mimpi basah dan lain sebagainya. Ada banyak ciri-cirinya gitu ya. Jadi kalau itu belum, maka apapun yang terlihat pada laki-laki yang kebetulan memiliki kelamin di luar, itu lebih ke eh, sensasi. Ada kasus waktu saya di Pangkal Pinang, orang tuanya bercerita kalau anaknya sering menelungkupkan badannya, kemudian menggesekkan. Pada saat orang tua itu bercerita, anak itu melakukan di depan saya. Jadi dia telungkup, dia kerutkan badannya lebih mengecil, dia masukkan tangannya ke penis dan dia gesek. Orang tuanya khawatir kalau dia sudah uh, mulai memiliki hasrat. Kembali saya tanyakan prasyarat untuk anak pubertas. Semuanya belum. Nah, saya mulai selidiki apakah anak ini masih dicebok ketika BAK maupun BAB. Ternyata masih. Tangan kita ketika menyentuh private partnya individu yang lain, menyentuh bagian intim yang lain, individu lain, maka itu mentransfer ada transmisi listrik di situ, ya bukan listrik lampu gitu ya, tapi kan kita ini ada listriknya, sehingga membuat sentuhan itu berbeda. Itu bisa salah satu penyebabnya, penyebab dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, mungkin dia pernah eh, tanpa sengaja, tanpa sengaja dia tergesek. Misalnya tergesek guling buat orang tua yang memiliki guling, kemudian dia merasakan ada sensasi yang berbeda, maka dia akan ulangi gitu. Begitu juga dengan perempuan. Murid saya perempuan dia lakukan dengan semprotan shower, dia lakukan di meja, di tempat tidur, dimanapun dia bisa dapat akses. Kemudian yang lainnya, kalau anak ini sudah memang betul mengalami
tahapan pubertas, maka yang pertama kali kita tangani adalah kebersihan. Kalau di Muslim kan ada mandi khususnya gitu ya. Jadi jangan dilarang karena itu bentuk alami dan kita nggak boleh panik gitu. Ajarkan kebersihannya dulu. Yang pasti dia harus tahu kesehatan alat kelaminnya itu penting. Kemudian ajari tentang bahaya. Bahaya kalau dia melakukan hal tersebut di sembarangan tempat dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ajari dia yang secara logika masuk gitu, bukan sekedar dilarang. Karena ada kasus di mana anak ini dilarang, akhirnya dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini malah jauh lebih susah untuk ditanganinya. Jadi seksualitas itu kalau kita bicara itu banyak areanya, bukan tentang anak ini melakukan atau menyalurkan hasrat seksualnya saja, tapi ketika kita bicara tentang seksualitas, ada kebersihan di situ, ada kesehatan di situ, ada bahaya di situ. Jadi kita nggak perlu panik supaya kita bisa menanganinya dengan lebih bijaksana. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.